Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Ferdonisa, NIM 1800899, nomor absen 11 dari Penjas 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3. Nah, dalam kedaruratan medis 3 ini ada keracunan dan gigitan binatang. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kedaruratan medis 1 dan kedaruratan medis 2. Nah, yang pertama adalah di sini saya akan menjelaskan tentang keracunan. Nah, keracunan ini yaitu suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu. Nah, menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, di sini pun ada keracunan melalui mulut. Nah, penyebabnya yaitu obat-obatan, makanan atau minuman kadaluarsa, kemudian zat kimia atau obat serangga, kemudian makanan yang mengandung racun. Nah, pertolongan pertama untuk keracunan di pencernaan yaitu membuat rangsangan muntah dengan menggunakan jari. Nah, dengan cara korban diposisikan duduk condong ke depan, lalu penolong berdiri di samping korban, kemudian penolong harus menggunakan sarung tangan. Nah, membuat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Memasukkan jari ke mulut korban seperti ini. Dimasuk-masukin gitu jari penolongnya. Lalu bila korban tidak sadar, segera bawa ke rumah sakit, tidak perlu lagi rangsangan muntah. Nah, bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Lalu kemudian bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberikan rangsangan muntah. Nah, adapun keracunan melalui pernapasan. Nah, gejalanya yaitu pernapasan sesak, kulit kebiruan, lalu napas berbau, lalu batuk-batuk. Nah, penyebab dari keracunan melalui pernapasan ini yaitu menghirup gas beracun, lalu kebocoran gas industri. Nah, adapun tahapan keracunan melalui pernapasan. Yang pertama yaitu sakit kepala, lalu korban merasakan mual, kemudian korban merasakan pusing, lalu kesulitan untuk bernapas, lalu korban kolap dan kehilangan kesadaran. Nah, pertolongan pada keracunan melalui pernapasan yaitu bawa ke tempat yang aman. Nah, lalu tenangkan korban, beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Lalu adapun keracunan melalui kulit. Nah, penyebab dari keracunan melalui kulit ini yaitu zat kimia, biasanya dari bahan pertanian. Lalu ada tanaman tersentuh binatang seperti misalkan ulat bulu, lalu atau makhluk yang ada di laut. Makhluk laut. Lalu gejala dari keracunan melalui kulit ini yaitu kulit berwarna merah, kulit berwarna kemerahan, lalu terasa gatal, lalu terasa nyeri, bahkan kulit melepuh seperti luka bakar. Lalu bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Nah, pertolongan pada korban keracunan melalui kulit atau keracunan kulit, buka pakaian korban yang terkena, misalkan terkenanya daerah tangan. Nah, buka semua baju korban, lalu siram dengan air bagian yang terkena racun, lalu arah menyiramnya bagian dalam ke luar, bawa ke rumah sakit apabila korban mengalami keracunan yang hebat. Nah, bawa ke rumah sakit untuk pengobatan yang lebih lanjut. Lalu pertolongan luka pada gigitan binatang. Nah, yang pertama ada gigitan pada serangga.
Nah, gejalanya yaitu jika racun dari sengatan serangga itu menjalar, adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, lalu sesak napas disertai dengan muntah. Nah, penanganan dari gigitan serangga ini yaitu sisihkan 6 siung bawang putih, dikupas lalu kita tumbuk halus, lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Nah, namun perlu kita perhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan. Nah, dikarenakan semakin digaruk, semakin kita garuk, maka gatalnya akan semakin meluas. Nah, penggarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit. Nah, cara menghilangkan gatal karena ulat bulu. Bersihkan dahulu bulu dari ulat yang menempel. Nah, kalau di daerah saya kebanyakan kalau misalkan kena ulat bulu itu harus dibersihkannya bisa dengan digosokkan ke rambut atau dieluskan gitu ke rambut ya gitu. Lalu gunakan garam yang dicampur minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatal, diamkan kira-kira setengah jam. Nah, lalu setelah itu bersihkan. Nah, adapun yang terkena tomcat. Tomcat dikenal mengandung racun jenis paederin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Nah, penanganannya yaitu gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Nah, ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Nah, bagaimana jika terkena pacet? Pacet itu atau lintah ya. Kita tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam terutama bagian mulut lintah. Nah, setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Lalu adapun penanganan kedaruratan medis dari gigitan ular. Tanda dan gejalanya yaitu bekas gigitan ada bekas gigitan, lalu terasa sakit yang hebat, merah sekitar luka. Nah, penting untuk kita ketahui sebelum menyerang tubuh ular, tubuh ular itu akan berbentuk S, huruf S. Nah, kita bisa mengenali jenis gigitan ular berbisa. Ular berbisa, hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa atau tipe gigitannya. Nah, dengan kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami itu berbahaya atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa adalah yang pertama ular dengan bisa yang rendah. Nah, bentuk kepalanya itu oval, bulat seperti telur. Nah, gerakannya agresif, cepat, dan takut pada musuh. Membunuh mangsanya dengan membelit. Lalu beraktivitas pada siang hari yaitu diurnal. Nah, ular bisa rendah ini tidak memiliki taring bisa. Nah, gigitannya pun tidak mematikan. Setelah menggigit dia langsung lari, jadi dia tidak diam di tempat gitu, langsung pergi. Nah, lalu adapun ular yang memiliki bisa tinggi. Nah, bentuk kepalanya itu cenderung segitiga sempurna. Gerakannya lambat, tenang, lalu penuh percaya diri. Beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa. Memiliki taring bisa, racunnya itu mematikan. Lalu setelah menggigit, dia masih tinggal. Nah, kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan ular dengan bisa rendah setelah menggigit dia langsung pergi. Nah, beda halnya dengan ular yang memiliki bisa tinggi. Nah, dia tuh akan tinggal di tempat atau diam di tempat gitu.
Biasanya gigitan ular berbisa ini gigitannya 2 titik. Nah, penanganan dari gigitan ular yaitu kita tetap tenang. Nah, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan bergerak agar racun ular itu tidak menyebar. Nah, lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan, misalkan seperti cincin, gelang, ataupun apapun ya yang ada di tubuh kita sebelum yang ada dekat di tubuh kita yang terkena gigitan sebelum terjadi pembengkakan. Nah, karena kalau sudah terjadi pembengkakan akan sulit melepaskannya. Nah, posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah daripada jantung. Nah, bersihkan luka kita, tapi jangan disiram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan splak atau bisa juga disebut dengan bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Nah, kenapa harus longgar atau cukup longgar? Karena ketika ketika aliran darah terhambat, nah kan kita mengikatnya itu dengan bidai, misalkan dengan tali atau apa. Nah, ketika kita melepaskannya, otomatis kan kalau misalkan diikat aliran darah kita tuh terhenti atau terhambat. Nah, ketika dibuka, nah si racunnya itu akan menyebar dengan cepat. Nah, seperti itu. Lalu ketika sudah ditangani, cepat kita bawa ke rumah sakit terdekat. Nah, bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ tubuh kita. Nah, yang pertama yaitu hematotoksik. Nah, bersifat racun terhadap darah, yaitu menyebabkan pendarahan di tempat gigitan. Nah, pendarahan di tempat lain seperti paru-paru, jantung, otak, lalu gusi, saluran cerna, kencing darah, dan juga pembekuan darah. Yang kedua yaitu neurotoksik. Nah, bersifat racun terhadap saraf. Nah, menyebabkan penderita merasa kelemahan otot tubuh, kekakuan, lalu hingga kejang apabila menyerang saraf. Apabila menyerang saraf pernapasan, ini dapat menyebabkan penderita susah bernapas dan dapat menyebabkan kematian. Lalu yang ketiga, kardiotoksik. Nah, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah, syok, dan henti jantung. Lalu yang keempat, hidroma kompartemen, merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembekakan. Nah, akibatnya pembuluh darah dan saraf bisa terjepit dan lama-kelamaan otot bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskan dokter untuk melakukan operasi. Nah, pertolongan untuk gigitan ular yaitu posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, lalu tenangkan si penderita, cuci luka dengan sabun, lalu imobilisasi. Nah, yang tak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa yaitu memanipulasi luka. Yang tak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa yaitu memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah gitu, menggosok dengan zat kimia atau mengkompres dengan air panas atau es pada luka gigitan, mengikat atau memberi korniket terlalu keras pada luka gigitan. Beberapa sumber menyebutkan pemasangan tourniquet bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala cepat atau tidak ada antibisa.
Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa di dekat gigitan itu tidak boleh diikat atau diberi tourniquet. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa alasannya ketika diikat kan aliran darah kita terhenti. Nah, otomatis ketika dibuka bisa dari gigitan ular tadi akan membuat bisanya itu menyebar dengan cepat. Nah, lalu kita juga tidak boleh minum minuman alkohol atau kopi. Nah, mencoba mengejar atau menangkap ular tersebut juga tidak boleh. Nah, lalu yang selanjutnya pembahasan tentang gigitan anjing. Nah, penanganannya yaitu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Nah, bersihkan dengan air bersih, lalu beri antiseptik berulang kali. Nah, karena hal ini juga lebih efektif membunuh kuman ketika pada menit-menit awal setelah kita tergigit anjing gitu. Pelakukan sebuah luka buka seperti membalut luka tersebut, lalu kemudian bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan tersebut. Nah, sekian pembahasan dari materi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.